Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Infosman Sabo, salam semangat untuk kalian semua para pejuang PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum masa PPDB berakhir, admin akan coba terus mengulas info tentang PPDB. Namun admin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam ulasan akhir-akhir ini admin tidak responsif terhadap komentar yang bersifat pertanyaan melalui ulasan YouTube. Sehingga komentar dari kalian semua banyak yang sekedar ditanggapi dengan hati dan hanya sebagian kecil saja yang ditanggapi dengan kata-kata. Karena sebagai admin PPDB, saat ini admin dituntut untuk dapat melayani calon peserta didik khususnya di wilayah admin sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, admin berharap kalian semua dapat memaklumi. Namun demikian, admin akan menginventarisir pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemudian diulas pada ulasan berikutnya, dengan harapan ulasan tersebut dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kalian sebelumnya dan menghindari pengulangan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kemudian admin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kalian yang telah menyempatkan diri menyimak ulasan-ulasan admin. Selanjutnya admin himbaukan lagi bahwa segala bentuk permasalahan akan dapat terselesaikan dengan baik manakala kalian menghubungi langsung admin PPDB SMA SMK Negeri terdekat di wilayah kalian, terutama untuk calon peserta didik yang sampai saat ini ajuan akunnya belum terverifikasi. Ini biasanya bagi calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan atau lulusan luar Jawa Tengah dan atau domisili luar Jawa Tengah dan atau lulusan paket B, di mana calon peserta didik dengan kategori sebagaimana tersebut proses verifikasinya tidak langsung by system, melainkan melalui admin PPDB SMA SMK Negeri seluruh Jawa Tengah. Sampai dengan dibuatnya ulasan ini, masih ada sekitar 6.479 ajuan akun yang belum diverifikasi dan 1.687 ajuan akun yang ditolak. Sementara ajuan akun yang sudah disetujui atau diverifikasi 231.145. Semoga yang belum diverifikasi bisa segera menghubungi admin PPDB SMA SMK terdekat, dan yang berstatus ditolak semoga dirinya tahu jika ajuannya ditolak, kemudian membuat ajuan akun lagi dan segera menghubungi admin PPDB SMA SMK terdekat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media telekomunikasi, biar tidak terlewat sampai tanggal 19. Karena jika terlewat berarti tidak punya akun untuk melakukan pendaftaran ketika jadwal pendaftaran sudah dibuka. Untuk kali ini, admin akan mengulas bagaimana caranya melakukan pendaftaran, pilih jalur, pilih sekolah dan jurusan, lalu ganti sekolah, dan sedikit ulasan tentang pindah jenjang dari SMA ganti SMK atau sebaliknya. Tentunya ulasan ini merujuk pada peraturan yang tertuang di petunjuk teknis bahwa calon peserta didik SMA dapat memilih 2 satuan pendidikan dan 2 jalur yang berbeda. Untuk jurusan tidak disebut, berarti terserah pada 2 jalur tersebut. Dengan catatan, jika pilihan pertama jalur zonasi di wilayah dalam zona, maka jalur kedua pilih jalur prestasi atau afirmasi di wilayah luar zona. Jika pilihan pertama jalur prestasi di wilayah dalam zona, maka pilihan kedua jalur afirmasi di wilayah luar zona. Dan jika pilihan pertama jalur afirmasi, maka pilihan kedua jalur prestasi di wilayah luar zona. Kemudian untuk SMK berlaku pilihan 2 satuan pendidikan, 3 pilihan kompetensi keahlian. Jika di SMK A memilih 1 kompetensi keahlian, maka di SMK B memilih 2 kompetensi keahlian. Jika di SMK A memilih 2 kompetensi keahlian, maka di SMK B memilih 1 kompetensi keahlian. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita ulas bersama-sama. Pada saat pendaftaran telah dibuka nanti, pastikan kalian telah masuk ke laman PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Lalu pilih salah satu jalur pendaftaran SMA bagi yang mau daftar SMA, atau pilih salah satu sistem seleksi SMK bagi yang mau mendaftar SMK.
Namun sebelum dilanjut, admin akan jawab beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa CPD terlebih dahulu tentang proses ajuan akun. Pertama, apakah bisa mendaftar di SMK sedangkan ketika ajuan akun menggunakan tombol ajuan akun yang berada di bawah jalur pendaftaran SMA? Dan sebaliknya, apakah bisa mendaftar di SMA sedangkan ketika ajuan akun menggunakan tombol ajuan akun yang berada di bawah sistem seleksi SMK? Jawabannya tentu bisa. Melakukan ajuan akun boleh menggunakan tombol ajuan akun mana saja, karena pada prinsipnya melakukan ajuan akun tidak sama dengan mendaftar. Lalu yang kedua, apakah nanti akan berpengaruh terhadap pendaftaran ketika melakukan aktivasi akun melalui salah satu menu jalur pendaftaran SMA? Misalnya menu zonasi, sedangkan nanti akan mendaftar di SMK melalui sistem seleksi SMK. Dan sebaliknya, apakah nanti akan berpengaruh terhadap pendaftaran ketika melakukan aktivasi akun melalui menu sistem seleksi SMK, misalnya menu domisili terdekat, sedangkan nanti akan mendaftar SMA melalui jalur pendaftaran zonasi SMA? Jawabannya tentu tidak berpengaruh terhadap proses pendaftaran, baik di SMA maupun di SMK, karena pada prinsipnya satu akun untuk semua, baik jenjang maupun jalur pendaftaran dan sistem seleksi. Misalnya seperti ini, calon peserta didik SMK nantinya akan mendaftar melalui sistem seleksi afirmasi, prestasi, atau domisili terdekat. Tapi ketika melakukan aktivasi akun menggunakan menu yang ada pada jalur pendaftaran SMA. Seperti ini, misalnya menggunakan jalur pendaftaran zonasi ketika melakukan aktivasi. Nah, melakukan aktivasi bla 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 sampai selesai. Kemudian nanti saat waktu pendaftaran tiba, CPD tersebut akan melakukan pendaftaran di SMK melalui salah satu sistem seleksi, maka tidak akan masalah sama sekali. Meskipun ketika mengaktifasi akun menggunakan menu yang ada pada jalur pendaftaran SMA. Dan sebaliknya, ketika calon peserta didik mau mendaftar SMA, tapi ketika melakukan aktivasi akun menggunakan salah satu menu yang ada di sistem seleksi SMK, tidak masalah. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pendaftaran serta memilih sekolah dan jurusan. Tentunya pastikan sebelum melakukan pendaftaran kalian telah mengaktifasi akun. Yang admin contohkan, yang pertama bagaimana cara melakukan pendaftaran melalui jalur pendaftaran zonasi. Oke, jika kalian nanti mau mendaftar menggunakan sistem seleksi SMK, pilih yang ada di bawah sistem seleksi SMK. Ada 3, afirmasi, prestasi, dan domisili. Jika kalian mau mendaftar SMA, berarti memilih jalur pendaftaran. Menu jalur pendaftaran SMA yaitu zonasi, afirmasi, permintaan orang tua, dan prestasi. Yang admin contohkan adalah mendaftar SMA yang pertama dengan jalur zonasi. Maka kalian klik jalur pendaftaran zonasi, kemudian klik daftar. Nah, karena kalian telah melakukan aktivasi, berikutnya login. Tapi jika kalian belum melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Untuk aktivasi akun, sebelumnya admin telah mengulas bagaimana cara melakukan aktivasi akun. Nah, sekarang anggap saja kalian semua telah melakukan aktivasi akun. Langkah berikutnya tentu login. Tulis nomor peserta dan password. Tentunya password yang telah dibuat ketika melakukan aktivasi akun. Misalnya nomor peserta 123456789. Kemudian password. Lalu masukkan kode keamanan. Nah, ketika melakukan aktivasi akun, klik aktivasi akun. Sekarang ketika melakukan pendaftaran, klik login.
Setelah klik login, kalian akan dibawa ke dashboard pendaftaran online. Di dashboard pendaftaran online ini yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah unggah berkas. Unggah berkas dalam hal ini adalah unggah berkas yang dipersyaratkan untuk jalur zonasi, yaitu surat pernyataan integritas data, surat keterangan nilai rapor. Mulailah mengunggah berkas. Kemudian setelah mengunggah berkas selesai, ada notifikasi berkas Anda berhasil disimpan. Lalu kalian klik tombol kembali ke beranda. Di beranda ini kalian mulai memilih sekolah. Namun sebelum itu kalian akan diberi pertanyaan, apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona saat sudah tidak diterima? Atas pertanyaan ini jawab saja ya, saya bersedia. Karena jika jawab tidak, nanti sistem tidak akan menyalurkan, manakala di sekolah terdekat pilihan pertama tidak akan disalurkan ke sekolah terdekat kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, klik tombol lanjutkan. Lalu mulailah memilih sekolah dengan cara klik pilih sekolah. Setelah itu, sekolah terdekat dalam zona pun muncul. Contohnya SMA Negeri 1 Bojong, maka klik saja. Berikutnya, mulai memilih pilihan peminatan. Sesuaikan dengan keinginan masing-masing, bisa IPA, IPS, atau bahasa. Tentunya disesuaikan dengan pilihan peminatan yang ada di sekolah tujuan masing-masing. Berikutnya, klik tombol lanjutkan. Maka sekolah terdekat tersebut memberikan informasi diantaranya radius 1,4 km dan seterusnya. Kemudian beri pernyataan, saya orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum di atas menyatakan bahwa pilihan sekolah adalah benar, dan seterusnya. Jika setuju, beri tanda cek pada kotak di sebelah tulisan setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu klik tombol lanjutkan. Berikutnya, jangan lupa cetak bukti pendaftaran dengan cara klik tombol cetak bukti pendaftaran. Dan inilah lembar tanda bukti pendaftaran. Ini tanda bukti pendaftaran yang pertama, yaitu jalur zonasi. Berikutnya, kita tutup halaman dengan cara klik tombol tutup. Nah, masih di dashboard pendaftaran online, jika seketika itu juga kalian ingin mendaftar melalui jalur lain, kalian bisa langsung memilih. Contohnya, setelah mendaftar melalui jalur zonasi, kalian akan memilih jalur prestasi. Maka klik saja jalur prestasi, kemudian daftar, kemudian unggah berkas lagi. Unggah berkas yang dimaksud adalah berkas yang dipersyaratkan untuk jalur prestasi, yaitu surat pernyataan integritas data, surat keterangan nilai rapor, dan berkas sertifikat lomba atau piagam. Maka mulailah mengunggah berkas, dan setelah berkas terunggah semua, ada notifikasi berkas Anda berhasil disimpan. Berikutnya klik tombol kembali ke beranda. Lalu mulailah pilih sekolah dengan klik tombol pilih sekolah. Sama dengan sebelumnya, sebelum memilih sekolah, kalian diberi pertanyaan tentang kebersediaan dilimpahkan ke sekolah lain. Konfirmasi saja ya, bersedia, kemudian klik tombol lanjutkan, dan kembali kalian klik pilih sekolah. Karena jalur prestasi, maka pilihan sekolah banyak sekali di sini. Tidak hanya sekolah yang ada di dalam kabupaten, melainkan sekolah yang berada di luar kabupaten pun muncul. Jika nama sekolah yang kalian tuju tidak muncul di sini, maka kalian bisa menggunakan fasilitas pencarian dengan cara tulis nama sekolah yang akan dituju. Misalnya SMA Negeri 1 Balapulang, maka SMA Negeri 1 Balapulang akan muncul di sini. Lalu pilihlah dengan cara diklik. Kemudian setelah itu pilih peminatan juga. Untuk peminatan sementara masih IPA. Kemudian berikutnya klik tombol lanjutkan, dan SMA Negeri 1 Balapulang memberi informasi radiusnya 11,4 km. Berikutnya buat pernyataan. Jika setuju, beri tanda cek pada kotak di sebelah tulisan setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik tombol lanjutkan. Lalu jangan lupa kembali cetak bukti pendaftaran yang kedua atau bukti pendaftaran jalur prestasi. Oke, sekarang kita klik cetak bukti pendaftaran.
Dan inilah tanda bukti pendaftaran untuk jalur prestasi. Berikutnya halaman boleh ditutup. Kemudian selang beberapa menit atau beberapa jam kemudian, kemungkinan kalian ingin melihat hasil seleksi di hari itu, maka kalian bisa klik menu seleksi. Kalian bisa melihat di menu seleksi untuk melihat hasil di hari itu. Misalnya jalur zonasi, nomor pendaftaran berapa, kemudian nama siapa saja, radiusnya berapa kilometer, yang terjauh, yang terdekat berapa. Di sini kalian bisa melihatnya. Begitupun di jalur prestasi, kalian bisa melihat yang sudah terdaftar di sini siapa saja, nomor pendaftarannya berapa, namanya siapa, nilai akhirnya berapa, sehingga bisa dijadikan bahan untuk mengukur kira-kira peluangnya sebesar apa kalian jika masuk di jalur prestasi. Oke, berikutnya sementara kita keluar dulu, kita keluar sistem. Oke, klik keluar dan sekarang kita sudah berada di beranda PPDB online kembali. Di hari yang sama atau di hari yang berbeda, selang 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, ternyata kalian berubah pikiran. Yang tadinya di jalur prestasi kalian memilih pilihan peminatan IPA, ingin ganti IPS, maka seketika itu juga kalian bisa merubahnya dengan cara klik tombol jalur pendaftaran prestasi, kemudian daftar, lalu login. Karena sebelumnya telah keluar, berarti perlu login kembali. Tulis nomor peserta, kemudian password, dan tulis juga kode keamanan sesuai yang ada di gambar, lalu klik login. Karena akan memilih atau ganti program peminatan, pilihan peminatan, maka kalian klik pilih sekolah. Lalu pilihan yang tadinya IPA kita ganti menjadi IPS. Masih di SMA Negeri 1 Balapulang, kita klik IPS, kemudian klik tombol lanjutkan. Setelah itu beri pernyataan lagi. Jadi setiap kali mengganti jalur, mengganti jurusan, itu nanti perlu membuat pernyataan setuju. Beri tanda cek pada kotak di sebelah tulisan setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik tombol lanjutkan. Jangan lupa cetak tanda bukti pendaftaran. Setiap perubahan pilihan jalur ataupun jurusan akan selalu dilampiri juga dengan tanda bukti pendaftaran. Berikutnya halaman kita tutup. Kemudian kita keluar. Nah, setelah kita keluar, keesokan harinya karena merasa ada peluang di satuan pendidikan lain, kalian jadi berubah pikiran. Misalnya di jalur prestasi ingin mendaftar di sekolah yang lebih jauh misalnya. Berarti kalian perlu login kembali. Masih di jalur prestasi, klik prestasi, kemudian login. Seperti biasa, masukkan nomor peserta, kemudian password. Jangan lupa kode keamanan sesuai yang ada di gambar, lalu login. Nah, jika kemarin memilih jalur prestasi di SMA Negeri 1 Balapulang, berikutnya misalnya kalian akan mengubah pilihan di SMA Negeri 1 Slawi, maka kita pilih ubah pilihan. Kemudian SMA Negeri 1 Balapulang kita silang karena akan diganti. Lalu kalian klik tombol pilih sekolah. Nah, karena jalur prestasi pilihannya tentu di sini banyak, dan jika nama sekolah yang kalian tuju belum muncul, bisa gunakan fasilitas pencarian di sini. Tulis saja SMA 1 Slawi, maka nama SMA Negeri 1 Slawi di sini akan muncul. Jangan lupa klik untuk memilih, kemudian pilih peminatan jika sebelumnya di jalur prestasi sekolah sebelumnya IPA, karena berubah pikiran menjadi IPS misalnya. Setelah itu klik tombol lanjutkan. Seperti biasa, buat pernyataan dan jika setuju beri tanda cek di sebelah tulisan setuju dengan pernyataan di atas dan klik tombol lanjutkan. Setelah itu cetak bukti pendaftaran. Intinya setiap kali melakukan perubahan selalu dilampiri dengan tanda bukti pendaftaran. Oke, kita lanjut. Halaman kita tutup. Kemudian keluar. Selanjutnya, pada dasarnya sifat manusia itu gampang berubah-ubah. Pikiran manusia itu gampang berubah-ubah. Bisa saja ini nanti terjadi pada diri kalian.
Semasa masa pendaftaran, pada hari ketiga misalnya, kalian berubah pikiran, tadinya mendaftar SMA ingin mendaftar SMK. Apakah bisa? Karena sebelumnya telah mendaftar SMA, tentu bisa. Caranya, di laman PPDB online, kalian pilih salah satu jalur yang pernah digunakan untuk mendaftar, misalnya zonasi. Kemudian klik daftar, tentunya login. Berikutnya, jangan lupa tulis nomor peserta, kemudian password. Dan jangan lupa lagi tulis kode keamanan yang sesuai dengan digambar, lalu login. Nah, setelah login, pada menu lainnya kalian klik dan pilih klik batal pendaftaran. Kemudian pemberitahuan konfirmasi dengan password Anda. Batal pendaftaran mesti dengan password, tuliskan password lalu klik lanjut. Konfirmasi apakah Anda benar ingin melakukan batal pendaftaran? Jika iya, klik saja tombol Oke, maka sekarang pendaftaran sudah dibatalkan. Lakukan hal yang sama di jalur prestasi. Karena jika sudah mendaftar SMA, sementara belum melakukan pendaftaran, lalu akan melakukan pendaftaran di SMK tidak bisa. Berarti baik jalur zonasi maupun prestasi harus batal pendaftaran terlebih dahulu. Setelah jalur zonasi dan prestasi dibatalkan, baru kalian bisa mendaftar SMK. Misalnya melalui jalur afirmasi atau prestasi atau domisili terdekat. Oke, kita coba. Teman-teman Infosman Sabo, khususnya calon peserta didik SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022 sampai dengan berakhirnya masa percobaan pendaftaran online di situs demo yang ditandai dengan notifikasi mohon maaf, situs demo siap PPDB online 2021 untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dinonaktifkan. Tombol pilih sekolah beserta tombol pilihan kompetensi keahlian tidak muncul, sehingga admin tidak bisa mengulas lebih detail. Tapi paling tidak kalian tahu bahwa satu akun itu bisa untuk semua. Dengan syarat jika ganti jenjang dari SMA ke SMK atau sebaliknya dari SMK ke SMA, maka perlu lakukan batal pendaftaran terlebih dahulu. Dengan catatan, hal ini bisa dilakukan semasa pendaftaran masih dibuka. Kemudian ulasan yang admin buat ini berdasarkan situs demo yang kemungkinannya bisa saja tidak sama dengan situs resmi. Baik teman-teman Infosman Sabo, khususnya calon peserta didik SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022, kiranya ulasan admin ini cukup sampai di sini. Admin mohon maaf bila ulasannya kurang detail dan kurang dapat dipahami. Namun demikian admin tetap berharap ulasan ini semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, salam semangat, salam sukses bagi para pejuang PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga perjuangan kalian saat ini adalah mimpi indah yang kelak jadi kenyataan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.